Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Kelompok kami beranggotakan saya, Mutiara Jian Pratiwi, NIM 140141954 presensi 10, dan kemudian ada Anissa Yusrotul Farihah, kemudian ada Indri Widyastuti. Simak pemaparan materi dari kelompok kami. Teori behavioristik. Behavioristik merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Teori ini lebih menekankan kepada pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bukan pada proses mental. Kemudian ada ciri-ciri dari rumpun teori behavioristik. Yang pertama ada mengutamakan unsur-unsur kecil atau bagian-bagian yang kecil. Yang kedua bersifat mekanisme. Yang ketiga menekankan peranan lingkungan. Yang keempat mementingkan pembentukan respon atau reaksi. Yang kelima menekankan pentingnya latihan. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh dan pemikirannya dalam teori behavioristik. Yang pertama ada Tardik, yaitu teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau penghubungan antara kesan dan indera. Yang kedua ada Skinner yang terkenal dengan pengkondisian operan. Yang ketiga ada Pavlov, yaitu terkenal dengan teori conditioning klasik. Yang keempat ada E.R. Guthrie, yaitu tingkah laku manusia itu secara keseluruhan merupakan rangkaian tingkah laku yang terdiri dari unit-unit. Perkenalkan, saya Anissa Yusrotul Farihah, NIM 140141947 presensi 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip belajar menurut teori behavioristik. Untuk yang pertama ada menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua ada mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk yang ketiga ada lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya ada apa yang harus dilakukan guru agar kelas efektif. Untuk yang pertama ada guru hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar dapat memberikan respons yang diharapkan. Yang kedua ada guru hendaknya menentukan jenis respons yang harus dimunculkan oleh peserta didik. Yang ketiga ada guru perlu memberikan reward yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. Untuk yang keempat ada guru hendaknya segera memberi umpan balik secara langsung sehingga si belajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau keliru. Nah, untuk yang ketiga ada meningkatkan perilaku yang diinginkan. Caranya yaitu dengan memilih penguat yang efektif. Yang kedua adalah membuat penguat menjadi bergantung pada tepat waktu. Untuk yang ketiga ada pilih jadwal terbentuk untuk penguatan. Yang keempat ada pertimbangkan untuk membuat kontrak. Yang kelima ada gunakan penguatan negatif secara efektif. Dan yang keenam ada gunakan arahan dan pembentukan. Nah, lalu untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran behavioristik. Tujuannya yaitu ada yang pertama ada berkomunikasi atau transfer perilaku, adalah penggambaran pengetahuan dan kecakupan peserta didik atau tidak mempertimbangkan proses mental. Untuk yang kedua ada pengajaran, adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Untuk yang ketiga ada peserta didik harus mengenali bagaimana mendapatkan respons sebaik mungkin pada kondisi respons yang diciptakan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indri Widyastuti, NIM 140141971 dari Rombel B Angkatan 2019. Lanjut untuk ke pembahasan. Baik, lanjut untuk selanjutnya yaitu kelebihan teori behavioristik.
Untuk kelebihan teori behavioristik ini, yang pertama yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kemudian, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Dengan begini, murid akan lebih interaktif dan lebih memahami apa yang telah dipelajarinya. Kemudian, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Kemudian, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Kemudian teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Kemudian teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kemudian lanjut, untuk kekurangan dari teori behavioristik itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. Nah, ini mengakibatkan pembelajaran hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kemudian, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang terakhir yaitu kecenderungan mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.